Halo semua, selamat siang. Hari ini hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023. Hari ini akan dilaksanakan secara mandiri. Anda bisa menyimak video ini untuk melanjutkan perkuliahan. Oke, baik. Rekan-rekan semua, hari ini kita akan melanjutkan dari yang kita bahas ke minggu lalu, atau di hari Senin kemarin, yaitu tentang di hari Senin kemarin kita sudah belajar tentang karakteristik dari bahan baku, the source characteristics. Kita bisa mengerti bahwa ores atau biji logam gitu ya, biji atau ore bodies adalah sangat berhubungan dengan mineral grains-nya, ya. Jadi merupakan kumpulan-kumpulan dari mineral grains-nya. Untuk memilih kira-kira, rute processing-nya seperti apa yang tepat, maka ada beberapa karakteristik yang harus didefinisikan dahulu, yang harus diketahui terlebih dahulu. Pertama adalah fasa mineralnya, jadi fasa mineral apa yang ada di, biji dan kemudian mana yang ingin kita ambil secara nilai ekonominya, kemudian mana yang benar-benar, nanti perlu disisihkan. Kemudian yang kedua adalah proporsi dari setiap, fasa mineral yang ada. Apakah, komposisinya berapa, kemudian dia tersebar di mana saja, kemudian apakah di tiap ketinggian atau kedalaman, tambang, bijinya apakah sama atau berbeda begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah, ukuran dan bentuk dari butir-butir mineral. Apabila butir-butir mineralnya, mmm, spherical, bulat-bulat gitu ya, mudah-mudah dipisahkan, ini akan mudah dipisahkan pada saat, pemrosesan secara fisik, pada saat penghancuran dan penggerusan, dan bisa dipisahkan, melalui metode-metode pemisahan secara fisik. Nah, namun apabila, ukuran-ukuran dari atau dan bentuk dari mineral grains atau dari butir mineralnya ini, tipis-tipis seperti piringan atau mungkin, sangat, eee, kecil-kecil sekali gitu, maka akan menyulitkan, pemisahan hanya secara fisik saja. Kemudian yang berikutnya adalah, karakteristik, fisik dan kimia pada ores atau ore body-nya atau pada biji dan juga, tentunya, eee, biaya ya, nanti ketika itu biaya adalah bagaimana biayanya untuk mengambil, biji dari, badan bijinya, dari ore body-nya. Misalkan biaya, untuk pertambangannya, apakah, mudah dari tambang permukaan atau mungkin, letak bijinya ada jauh di bawah permukaan bumi sehingga harus, tambang bawah tanah dan sebagainya. Nah, sekarang kita, membahas tentang produk apa saja sih yang, akan dihasilkan dari pemrosesan, ini. Jadi, pertama dari product form to value, kemudian standar dan juga marketingnya. Nah, ini adalah beberapa contoh, produk-produk logam, ada yang berupa ingot seperti ini, seperti contohnya emas, ini atau ini adalah ingot dari magnesium. Kemudian ini adalah dalam bentuk slab, dan yang sebelah kanan ini adalah dari tembaga, yaitu berupa wire atau kabel, gitu ya. Contoh-contoh lain untuk, aluminium produk atau produk aluminium bisa berupa alumina berupa Al2O3, berupa alloys atau, cetakan casting untuk, keperluan electrical atau diekstruksi, atau aluminium foil, ingot, billet, dan, lelehan metal dan bahkan berupa powder. Nah, contohnya ini adalah, pig iron. Jadi pig iron adalah besi yang dihasilkan dari, blast furnace biasanya. Ini akan dilelehkan lagi untuk selanjutnya diolah untuk menjadi baja. Jadi contoh ini adalah, foundry or basic, grade pig iron adalah, untuk produksi grade iron contohnya di sini, kita bisa lihat elemen-elemennya apa saja. Jadi bentuknya, kemudian beratnya, dan juga adalah spesifikasinya.
Untuk pig iron atau besi, ini dia masih memiliki banyak pengotor. Contohnya karbon masih 3,5 sampai 4,5%, silikon masih 1,5 sampai 3% dan sebagainya. Nah, ini nanti kalau ingin menjadi steel making untuk dibuat jadi baja, maka nanti karbon-karbon ini dan silikon dan pengotor-pengotor lainnya nanti akan diturunkan. Nah, contoh lain adalah commonly traded mineral commodities and typical composition range. Kita bisa lihat misalnya kalau kita ingin menjual copper, tembaga dalam bentuk copper cathode, jadi masih dalam katoda nanti untuk dimurnikan lagi, ini masih punya banyak sekali pengotor. Ya, di sini masih punya banyak pengotor karena copper cathode itu sekitar 98% copper, sisanya masih adalah pengotor. Kemudian contohnya untuk copper concentrate adalah sebagai misalkan contohnya adalah konsentrat tembaga yang dihasilkan dari PT Freeport, itu Cu-nya sebagai elemen adalah 14 sampai 47% sebagai sulfida mineral. Sehingga kalian bisa menghitung kalau Cu elemennya adalah 14 sampai 47%, maka kalau misalnya materialnya berupa CuFeS2 ya, kalian bisa menghitung berapa sih kemurnian CuFeS2. Jadi dari berat diubah menjadi mol. Kemudian ini ada beberapa pengotornya. Kemudian ini iron ore atau concentrate relatif tinggi walaupun hanya concentrate-nya saja, Fe-nya adalah 60 sampai 68%, sehingga kalau Anda ingin menghitung berapa Fe2O3, sehingga Anda bisa menghitung dari berat Mr Fe2O3 dibagi dengan ArFe dikali dengan angka-angka tersebut. Gitu ya. Kemudian ini untuk nickel concentrate juga nickel mate namanya, ini sekitar 6 sampai 19% nickel elemen dan kita bisa menghitung berapa sulfidanya biasanya dalam bentuk NiS. Ya, seperti itu. Ini untuk steel, untuk plain carbon steel biasanya adalah besi tapi mengandung 0,1 sampai 1 karbon dan beberapa sisa pengotor yang lain. Oke, jadi untuk lebih mengenal, Anda bisa lihat Kirk-Ottman Encyclopedia of Technology atau Ullman's Encyclopedia of Industrial Chemistry, atau juga ingin tahu berbagai jenis mineral, Anda bisa ke US Geological Survey www.pubs.usgs.gov. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjutkan ke pengenalan mengenai Introduction to Metallurgical Processing. Ya, jadi tentang apa sih teknik metalurgi itu gitu ya secara umum dan bagaimana kita sebagai insinyur teknik kimia juga bisa memahami ilmu metalurgi dan bisa menerapkannya di problem-problem yang akan disampaikan nanti di kuliah ini. Nah, seperti yang kalian sudah tahu di minggu yang kemarin di hari Senin, jadi metalurgi ekstraktif atau ekstraktif metalurgi sebenarnya adalah sains dan juga teknologi untuk memperoleh logam dari bijinya, yaitu winning their metal from their ores, untuk mengambil logam dari bijinya dan juga untuk pemurnian dari logamnya. Jadi kan misalnya tadi ada tembaga 98%, itu namanya copper cathode ya, tembaga katoda. Nah, ini bisa kita purifying lagi, bisa dimurnikan lagi jadi 99,8%. Nah, itu adalah sainsnya juga menggunakan dari proses metalurgi. Nah, jadi di proses metalurgi ini atau ekstraktif metalurgi sering disebut aspek yang terdirinya adalah semua dari proses fisik dan proses kimia, proses-proses untuk memproduksi metal atau logam dan juga mineral bahan antara. Oke, nah bagaimana sih sekarang development-nya, perkembangan teknik metalurgi sekarang? Metalurgi itu sudah sangat lama ya, sejak dari zaman-zaman dahulu dan di awal 1900 juga sudah banyak industri-industri yang ada, bahkan sebelum
Perang Dunia Pertama, karena metalurgi adalah membuat logam dan logam digunakan untuk pembangunan. Nah, sehingga walaupun industri metalurgi ini well established gitu ya, lebih banyak sudah steady, namun ada beberapa perubahan, di antaranya adalah untuk mengefektifkan dan mengefisienkan teknologinya dan juga untuk mengurangi dampak lingkungan. Ya, ada beberapa driving force untuk perubahan for the change. Pertama adalah untuk meningkatkan dari performance finansialnya agar tetap bisa kompetitif. Kemudian seiring dengan orang atau negara maju makin banyak, pertambahan penduduk, maka akan juga meningkat dari market supply demand untuk produknya juga akan meningkat. Kemudian kita juga tahu bahwa makin ke sini semakin sekarang ini raw material biji-biji yang baik itu sudah mulai habis dan banyak biji yang sekarang memiliki kadar yang lebih rendah dibanding sebelumnya, atau kualitas dari biji akan menurun. Sehingga karena sumbernya beda, kita harus punya teknologi untuk tetap bisa memproduksi logam dengan kualitas yang baik walaupun bahan bakunya lebih kurang baik gitu ya. Kemudian juga tentunya isu-isu lingkungan ini menjadi hal keharusan dari suatu perusahaan yang meliputi efisiensi energi, kemudian emisi, dan juga material-material buangan. Terutama untuk industri metalurgi ini banyak menghasilkan material buangan. Misalnya untuk pirometalurgi itu dia akan menghasilkan slag. Nah, slagnya kalau ditimbun juga cukup banyak. Untuk hidrometalurgi nanti dia akan menghasilkan air asam sisa cuciannya juga, kemudian sisa sisa bahan yang tidak terleaching ya, atau juga akan menghasilkan tailing. Dan tentunya principal driving force for a change tentunya adalah untuk meningkatkan occupational health and safety dari suatu operasi, tentunya agar melindungi semua. Nah, beberapa contoh major improvement atau yang sudah bisa dilakukan dalam beberapa puluh tahun terakhir, misalnya adalah di blast furnace. Jadi blast furnace adalah tungku untuk menghasilkan besi ya dari biji besi, dan blast furnace ini membutuhkan kokas atau coke. Nah, beberapa major improvement adalah mengurangi laju kokas yang masuk. Jadi semakin efisien kokas yang digunakan pada peleburan besi di blast furnace. Kemudian contoh lain adalah di blast furnace ini, di setiap furnace dindingnya dilapisi oleh namanya adalah refraktori atau bata tahan api. Ketika bata tahan api ini kurang baik, maka setelah beberapa lama operasi, misalnya nggak nyampe setahun, maka refraktorinya harus diganti dan pabriknya harus shutdown. Nah, ini di sini sudah ada improvement dari refraktori teknologi, di mana sekarang bata tahan api sekarang bisa relatif lebih lama sehingga lebih aman dan juga mengurangi waktu maintenance. Termasuk ini juga dengan refraktori adalah misalnya memperpanjang umur dari furnace lining ini, termasuk sistem refraktorinya, sehingga bisa lebih tungku bisa lebih tahan ya. Perlu diketahui kan semua bahwa tungku ini beroperasi di 1.300 derajat, 1.600 derajat, sehingga pada kondisi yang ekstrim cukup lama, maka ketika liningnya atau dindingnya dan refraktornya juga harus sangat baik. Nah, seperti di teknik kimia, ini adalah 10 key steps in process analysis in the development of process concept design. Nah, dari sumber yang mana saja ketika kita akan ingin mendapatkan logam, pertama ketika ingin membuat proses, pertama kita harus memperhatikan dulu
tujuannya apa sih? Defining process aims or start of scoping study. Kita mau bikin apa? Nah, dan kemudian kita juga bisa lihat sumbernya ada apa, gitu ya. Nah, kita akan bisa buat preliminary concept design. Oke, misalnya ini ada biji suatu apa gitu ya, dan kita lihat oh ternyata ini ada kandungan mineral logam yang berharga. Can we do that gitu? Bisakah kita bisa memproduksi logam gitu ya? Kemudian kita cek technical feasibility-nya, apakah apakah eh, apakah visible or not gitu ya. Nah, kemudian sama seperti teknik kimia kita akan melihat mass and energy balance. Berapa energi yang dibutuhkan, massa yang dibutuhkan, kemudian nanti limbahnya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah kinetika. Nah, kinetika tentunya diawali dengan termodinamika dulu, dan juga untuk di metodologi yang penting adalah transport processes atau transfer fenomena. Karena kita akan berhadapan pada padatan yang meleleh mungkin dan dengan cairan, sehingga itu relatif lebih lambat dibandingkan kita berbicara di teknik kimia, misalkan reaksi antara gas-gas yang sangat cepat, sehingga transfer proses ini atau transfer fenomena akan membatasi waktunya ya, jadi akan limiting condition-nya biasanya ada di transfer fenomena. Setelah itu adalah seleksi reaktor dan desain, dan juga kita akan cek operasi prosesnya dan occupational health and safety, juga kira-kira environmental impact-nya seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian melihat dari proses ekonomiksnya, dan yang penting lagi adalah dalam material dan metalurgi ini adalah kita perlu mengecek life cycle assessment ketika barang itu sudah diproduksi, ketika logam sudah diproduksi, kira-kira dia akan dipakai berapa lama di masyarakat, dan kemudian berapa yang bisa di-recycle sehingga bisa lebih dicek. Nah, ini adalah menjadi finally pre-feasibility study. Nah, thermodynamic aspek yang dipelajari teknik metalurgi adalah multi-phase thermodynamics. Jadi, thermodynamic multikomponen yang meliputi solid, gas, and liquid, kemudian juga biasanya lebih senang akan lebih banyak second laws of thermodynamics dengan Gibbs energy, kemudian tentang diagram fasa, diagram Ellingham, kemudian solution thermochemistry, kemudian beberapa thermodynamics baik untuk slag-nya atau mungkin fasa aqueous, kemudian juga thermodynamic untuk elektrolisis ya. Dan tentunya ada computational thermodynamics yang menggunakan software membantu untuk menghitung kesetimbangan dari multifasa. Proses and mass energy balance ini sangat sudah dimengerti oleh chemical engineers, makanya untuk kuliah ini Anda harus sudah lulus kuliah NME ya, neraca massa dan energi, dan tentunya di mass and energy balance ini semua informasi mengenai mass input, energy input dan output, ada proses step-nya, kemudian ada proses flow diagram, itu juga sama untuk melihat informasi yang relevan mengenai material dan energi transfer. Nah, kemudian yang spesial adalah ini transfer processes and process kinetics, jadi transfer fenomena dan kinetika akan sangat memerlukan ya. Nah, jadi juga well understood by chemical engineer, kita belajar juga nih, terutama yang tingkat 3 dan tingkat 4 ya, sudah belajar mestinya, dan problem-problemnya akan diadaptasi di beberapa reaktor metallurgical processes. Contohnya kita akan di metallurgical processes akan menggunakan packed bed reactor, ada continuous casting, dan juga ada dryer. Nah, di chemical untuk kinetikanya kebanyakan di metalurgi ini menggunakan reaksi heterogen. Jadi teman-teman semua bisa ingat-ingat lagi apa yang terjadi di reaksi heterogen, kemudian reaksi kimia yang ada di interface antara gas padat atau liquid padat dan sebagainya. Nah, karena di metalurgi ini kita banyak melakukan reaksi pada temperatur tinggi, maka juga ada namanya interfacial fenomena. Dan karena temperatur tinggi, kita juga ketika mengkontakkan antara gas dan padatan, ini juga kita menggunakan bubbles.
untuk bubbles atau gelembung, jadi gelembung gas yang kontak dengan cairan untuk mempercepat mass transfer. Oke, nah ini adalah contohnya ini yang mass transfer atau transfer posesif yang sangat penting. Jadi peristiwa dari mass transfer of reactant from the bulk phase to the reaction site, jadi dari fase curah ke bagian reaksi ini, kemudian mulai dari reaksinya, kemudian dia akan keluar lagi dari ke fase B, mass transfer of products ke bulk phase-nya. Jadi pada reaction stage ini, jadi the slowest step that determine the overall of reaction. Jadi memang perlu dihitung di metalurgi ini adalah kira-kira mana sih tahap yang pengendali. Jadi tahap yang paling lambat untuk menentukan overall rate of reaction. Contoh-contoh reaktor desain biasanya ada mixernya, kemudian ada modifier, dan kemudian displitter, atau contohnya ada mixer, kemudian reaktor dan displitter, kemudian juga ada reaktor, kemudian displitter dulu, baru komponennya dipisahkan, dan sebagainya. Kira-kira beberapa contoh dari reaktor desain. Kemudian step 7, 8, 9, 10 adalah tadi yang kalian mungkin akan banyak belajar juga di tingkat 4 tentang keselamatan, tentang proses economics, dan life cycle assessment. Biasanya ini pilihan dan juga dicek assessment-nya apakah cukup atau tidak. Nah, jadi sebagai penutup, kita akan teringat kembali bahwa sebagai masyarakat kita melihat ada banyak challenges, ya, ada banyak tantangan, mulai dari peningkatan material dan penggunaan material dan energi, peningkatan bahan yang kita ambil, peningkatan jumlah populasi, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah climate change, global warming, dan isu lingkungan menjadi sangat penting. Bagaimana kita membuat untuk lebih sustainable, ya, untuk SDGs, terutama Sustainable Development Goals, kita bagaimana bisa tetap memenuhi itu, dan juga sumber-sumber material juga berubah. Kalau dulu dari biji mineral bisa ditambang, sekarang biji mineral juga kadarnya menurun, dan makin banyak sumber-sumber material dari material hasil recycle. Nah, sehingga untuk biar lebih efektif, kita harus bisa mengutilize, ya, menggunakan sumber-sumber kita dan lebih efektif, sehingga kita harus mendesain integrated process system, proses yang terintegrasi, mulai dari pemrosesan primary ores, kemudian recycling, dan juga menggunakan kembali limbah-limbah, ya, untuk meminimasi dari environmental impact. Oke, nah apa yang bisa dilakukan oleh chemical engineers atau metallurgical engineers atau kita sebagai calon insinyur teknik kimia untuk membantu atau mengkontribusi masalah-masalah tersebut adalah kita bisa menggunakan ilmu kita untuk satu, meningkatkan efisiensi dari proses, ya, apabila bisa, terutama misalnya yang bekerja di perusahaan bisa mencari cara untuk improving efisiensi, mungkin dari alat, dari shortcut alat, kemudian pengecekan kembali efisiensi misalnya. Kemudian bisa juga kita mengembangkan alternatif proses, new step or change process technology. Ada beberapa proses alternatif yang juga banyak coba dikembangkan, walaupun memang banyak tantangan ketika ingin komersial, adalah agar kita dapat alternatif dan kira-kira mana yang lebih baik, begitu. Dan juga bisa juga dengan teman-teman di teknik mesin, teknik atau desain produk, bisa mendesain dan membuat material yang juga integrated dan juga bisa dipakai lama dan tentunya bisa mudah di-recycle. Oke, kira-kira itu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih telah menyimak, dan kita akan ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih.